Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita sambut firman Tuhan yang kedua yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kita. Pendeta waktu yang kita angkat pujian dengan pujian. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bagi semua para Bapak Ibu, para hamba Tuhan dan semua jemaat, kalaupun ada hujan gerimis tetapi rasanya panas luar biasa sehingga tak mampu saya pakai jas. Kalau dalam pujian malam kudus tadi barangkali karena sukacita yang sangat besar, karena sudah banyak berdoa, lalu dorongan sukacita Pak Guru kita ulangi lagi malam kudus. Saya berkata, gimana ini nanti? Saya pakai jas, panasnya sudah begini, harus diulangi lagi. Saya hampir berteriak karena panasnya. Tutor depan tolong ditambah kipas ini, tapi ditambah pun kipas daya listrik kita kayaknya kurang juga. Berjuang kita untuk membuat yang selalu lebih untuk memfasilitasi pelayanan kepada Tuhan sehingga kita lakukan pelayanan senyaman mungkin, dan memang kami pun di sana tahu dan sadar kalau umpama tanggal 25 ini kita padat, kalau tidak cuaca mendung, terlalu panas juga. Untuk tahun ini kami belum bisa menambah kapasitas AC-nya, tapi kami tetap ingin memaksimalkan. Kenapa saudaraku? Karena kalau kita nyaman ibadah, tentu gampang fokus kepada firman Tuhan. Baik, kita masuk dalam firman Tuhan. Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang setiap hari Natal tetap diperbincangkan. Tetapi perbincangan saya kepada firman ini ataupun kita kepada firman ini karena ada hal-hal yang perlu kita benahi dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, supaya sesungguh-sungguhnya hidup kita semakin dewasa, semakin berbuah lebat untuk boleh sampai kepada tujuan akhir.
dari Matius pasal 2. Kita baca bersama nanti, atau saya ayat ganjil dan jemaat sekaliannya ayat genap, dan nanti ayat terakhir dalam ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. 2, 3, 1, saya mulai. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli bangsa Yahudi, lalu ditanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Judea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang berketurunan Yehuda, karena dari kamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menguatkan umat Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama apa mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, katakanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12 mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Puji Tuhan. Haleluya. Para anak Tuhan, sudah berulang-ulang firman ini kita dengar mulai anak sekolah minggu kita. Dan barangkali kalau saudara pernah ikut dalam acara liturgi, mungkin sebagian saudara ikut membaca ayat ini, dan karenanya menjadi ayat hafalan. Nah, yang menjadi perlu harus kita perhatikan adalah pertama, betapa terbukanya kerinduan orang-orang Majus ini untuk menemukan apa yang dikatakan lewat ilmu perbintangan itu, raja dari segala raja dan raja yang kekal. Saya tidak tahu berapa lama mereka di perjalanan ataupun berapa jauh jarak mereka ke negeri Israel, karena mereka ini bukanlah orang Israel. Ini orang-orang negara tetangga. Tetapi saat mereka memahami dari apa yang mereka lihat, bintang segi 6 memancar dengan begitu jelas, rupanya dalam kitab-kitab kuno yang dipelajari mereka,
itu pertanda ada seorang yang lebih dari raja di dunia ini. Karena selama ini bintang hanya segi 5. Maka kalau bendera Israel kan bintang 6. Ada bintang 6, segi 6. Ada seorang yang lebih, yang baru lahir ke dunia ini, di mana gerangan. Entah bagaimana, apakah orang ini satu tempat, tetapi jelas ketiga orang ini orang-orang ahli perbintangan. Lalu rupanya satu sama lain ketemu, bersama-samalah mereka mencari. Dan karena bintang itu berjalan dan berjalan menuntun mereka, maka saudaraku, akhirnya setelah tiba di istana Herodes, Yerusalem, mereka pikir kalau seorang raja lahir, niscaya di rumah seorang yang juga raja. Itulah pikiran mereka, itu umumnya, sebab itu biasanya raja yang lahir ini tentu lahir dari keturunan raja. Seperti yang terjadi di negara kita ini, Hamengkubuwono X sekarang. Diawali dengan Hamengkubuwono pertama, terus turun-temurun. Saudaraku, itulah sebabnya mereka pergi dan masuk ke rumah ataupun ke istana Herodes. Sehingga saudaraku, sesampainya di sana, mereka bertanya, di manakah raja yang baru lahir itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Timbul niat mereka datang untuk menyembah. Timbul niat mereka datang untuk mengagungkannya, menyaksikan peristiwa itu. Saya tidak tahu kalau saudara kenal nama Yesus, lalu ada kerinduanmu terus sujud dan tunduk kepada Yesus, memberi persembahan segala hidupmu. Saya tidak paham apakah niatmu untuk berserah kepada Yesus sementara engkau orang yang telah dikuduskan. Pertama lewat firman, kedua lewat imanmu kepada firman, lalu engkau masuk dalam baptisan air. Pengakuan percayamu di sana membuat engkau disebut ciptaan baru ataupun disebut keturunan Abraham secara rohani. Ada banyak orang, kalau di Eropa acara paling besar dan paling dibanggakan umat Kristen adalah acara peringatan hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Kalaupun mereka pemabuk, kalaupun mereka orang pinggiran, tidak pernah ke gereja, orang yang cinta uang dan sebagainya, ataupun politikus, umumnya kalau hari Natal mereka berjuang untuk menyaksikan persembahan pujian mereka, dan kemudian dengan segala upaya mereka memperlihatkan kepada dunia kebanggaan hati mereka menyebut Yesus Tuhan telah lahir 2000 tahun yang lalu di kandang Bethlehem. Padahal mereka adalah orang-orang lain, dan tidak sedikit ada pernah saya ikuti koran Kompas. Saya baca kalau masa Natal ada seorang di situ, penduduk di salah satu kota di London sana, di Inggris sana, seluruh pekarangannya yang luas ini dihiasi dengan segala hiasan-hiasan Natal. Pohonnya semua ada lilin ataupun ada yaitu aliran listrik yang begitu luar biasa, sehingga sampai masuk ke siaran TV. Dan tiap tahun katanya pengeluaran untuk ini sangat besar, tetapi itu tidak dia pedulikan. Yang penting ia kagum dengan kasih Tuhan yang telah menyatakan kemurahannya kepada setiap manusia dunia ini. Sebab barang siapa yang menerimanya dengan percaya,
dan mengikuti berat, yaitu segala perkataan firman-Nya, mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ini yang dia renungkan. Saya tidak tahu sejauh mana kesetiaan dia beribadah, tetapi saya lihat di siaran itu, wah, luar biasa. Semangat dan sukacita orang ini memeriahkan peringatan hari kelahiran Yesus Kristus. Saya tidak tahu sejauh mana, saudaraku, sambutanmu, perhatianmu, kerinduanmu, sukacitamu. Adakah engkau betul-betul seperti orang Majusi ini, kontak sukacita karena mereka tahu tidak ada pernah yang lahir ke dunia ini seperti ini. Ia akan menjadi raja di atas segala raja, dan kekal rajaannya itu tidak akan berakhir, tetapi kekal selama-lamanya. Kerajaannya tidak berakhir, tetapi kekal selama-lamanya. Didorong oleh itu, mereka pun bertanya kepada Herodes. Kemudian Herodes terperanjat karena dia tidak mengerti persoalan itu. Dia tidak pernah baca kitab Taurat ataupun kitab dari para nabi, sehingga dia tidak mengerti hal itu. Padahal para nabi perjanjian lama telah banyak menyinggung tentang nubuatan mengenai akan datangnya Mesias. Dan Mesias inilah kemudian yang akan membawa umat manusia kembali kepada Allah, dan lewat iman kepada Mesias ini manusia itu boleh diselamatkan untuk memperoleh hidup kekal. Tapi Herodes tidak pernah memahami itu. Israel menunggu Mesias itu, tetapi mereka saat mendengar Yesus yang telah dibesarkan itu berkhotbah dan Yesus bersaksi bahwa dia adalah Mesias itu, Israel sama sekali tidak pernah mau percaya. Makanya dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 11 dan 12 di sana berkata, tolong dibantu bacakan Yohanes 1 ayat 11 dan 12. Ada mic lain ya? Sama Bang Guru nanti. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, perhatikan saudaraku, dikatakan di sana ia datang kepada miliknya, tetapi miliknya itu sendiri tidak menerimanya. Miliknya yang disebut di sana yaitu keturunan Abraham lewat Ishak dan Yakub yang disebut Yahudi. Kepada mereka inilah bangsa pilihan ini, orang-orang yang dikehendaki Tuhan untuk hidup setia kepada firman Allah inilah yang ditemui oleh Yesus untuk menyatakan bahwa firman Allah yang menjelma menjadi manusia lewat rahim Maria telah ada di tengah-tengah negeri mereka, dan tujuannya adalah membawa kembali kehidupan kepada mereka, karena kehidupan yang sesungguhnya sudah dirampas oleh perbuatan tercela yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, memberontak kepada Allah, sehingga aturannya manusia harus mengalami hukuman yang kekal lewat dosa Adam yang diwarisi sampai turun-temurun waktu itu. Tapi Yesus datang untuk memberi kehidupan. Bangsa Israel yang setiap hari membuka kitab Nabi, diajar oleh para imam maupun ahli Taurat, tidak mengerti dan tidak mengenal siapa Yesus itu. Saudaraku dalam Tuhan, di sini dikatakan ayat 4, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintakannya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5 di sini berkata, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Judea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Saudaraku, apa yang ditulis
Di dalam Matius 2 ayat 6 ini adalah tertulis juga dalam Mika 5 ayat 1. Semua perihal tentang datangnya Mesias Allah kemudian yang dinubuatkan oleh para nabi, terjadi seperti yang dinubuatkan itu, sehingga kelahiran Yesus kemudian terjadi di Bethlehem. Saudaraku, yang menjadi topik sebenarnya bukan ke sana, tetapi Tuhan mengarahkan saya kepada orang Majus setelah bertemu dengan pribadi yang mereka cari, yakni ayat 10 sampai 12 saya bacakan, ayat 10 sampai 11 saya bacakan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Konon saudaraku, persembahan mereka ini, apalagi tentang emas ini, inilah kemudian nilai penjualan emas, inilah kemudian yang dipakai oleh Yusuf Maria di Mesir waktu dia di sana disuruh Tuhan harus pergi dari Bethlehem, menyingkir karena Herodes, kalaupun mulutnya berkata kalau kalian sudah temukan maka kasih tahu kepada saya supaya saya pun ikut menyembahnya. Tetapi sebenarnya itu akal bulus daripada Herodes. Tujuannya disebut ingin membunuh raja yang baru lahir itu. Itulah sebabnya ayat 12 diperingatkan oleh malaikat Tuhan mereka dalam mimpi, supaya mereka jangan pulang dari jalan mereka yang pertama, tetapi pulang dari jalan lain, supaya jangan ditemukan oleh Herodes bayi yang baru lahir itu. Saudaraku dalam Tuhan, saya tadi mempersiapkan dan saya tulis di sini, maka saya bawa buku ini, Yeremia 31 ayat 31 dan ini saya tulis mulai kemarin. Setelah saya baca Alkitab tentang bahwa Kristus hendak kembali melawat bangsanya, karena ini sudah zaman akhir dan zaman bangsa-bangsa lain telah hampir berakhir untuk menerima keselamatan itu. Zaman antikristus akan muncul. Tapi Tuhan ingatkan saya supaya Pentakosta di Lampung ini diajar dulu mengerti menyembah Tuhan, termasuk juga lewat hartanya, lewat uangnya. Sebab kebanyakan orang Pentakosta ini seperti Matius 6 ayat 24, belum keluar dari sana, belum saudaraku pisah dari sana. Tuhannya tetap dua. Satu Tuhan yang kita sembah sekarang, tapi yang kedua uang, harta, kekayaan. Ingatkan, orang Pentakosta di Lampung masih mempunyai Tuhan dua. Teori mengaku percaya kepada Tuhan, tapi kalau disuruh pikul kok, semua rata-rata keberatan. Hanya beberapa persen yang telah ikhlas membuat Yesus harta sesungguhnya dalam hidupnya. Saudaraku dalam Tuhan, saya kemudian kaget. Saya harus bacakan ini lagi. Betapa malangnya kemudian orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan sembari tidak melepaskan hidupnya dari cinta dunia ini, dari cinta uang. Saya pernah dengar Yusuf Roni berkhotbah sekitar tahun 78. Saya waktu itu masih pemuda. Yusuf Roni ada waktu itu berkhotbah
menjelaskan bagaimana ia menjadi orang percaya dalam nama Yesus. Itu setelah dia baca Yohanes 14 ayat 6. Aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Dia waktu itu sudah mau menyelesaikan kuliahnya S1, bagian studi perbandingan agama, jurusan studi perbandingan agama di IAIN Palembang. Mertuanya sebagai rektor. Lalu setelah dia baca, karena studi perbandingan agama, semua mereka memiliki Injil. Dia kupas itu semua. Dia cari kelemahan-kelemahan Alkitab untuk memojokkan orang Kristen. Lalu setelah dia baca Yohanes 14 ayat 6, terbelalak matanya dan hatinya tergugah. Kalau orang Kristen ada jalan kebenaran dan hidup yang akan membawa mereka ke surga, siapa keselamatan juru selamat kita, katanya kepada mertuanya. Lalu saudaraku, singkat cerita, setelah dibanding beberapa lama, dikasih tempo 1 minggu, minggu berikutnya dia datang, karena waktu itu tidak langsung dilayani. Maka si rektor ini menjawab, sebenarnya juru selamat semua manusia adalah Nabi Isa. Kalau begitu Pak, kenapa kita tidak percaya sama dia? Kenapa kita tidak menjadi orang yang mengikut dia? Ataupun kenapa tidak kita ajarkan? Lalu mertuanya berkata, kalau kita ajarkan itu nanti semua jadi Kristen. Sudah gengsi, sudah kagul kita jadi orang lain, bukan orang Kristen. Kita harus pertahankan. Kira-kira seperti itu, saudara. Lalu saudara dikatakan, mulai hari ini saya menjadi Kristen. Ditantang dia punya mertua langsung sebagai seorang rektor. Lalu dia waktu khotbah itu, dia khotbahkan tentang orang kaya yang kemudian mundur setelah Yesus katakan, kalau engkau hendak sempurna. Tolong baca Matius 19. Saya cari ayatnya sebentar. Ayat 21 mulai sampai 22. Tetapi ia tidak berakar dan Matius 19 ayat 21 mulai. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Teruskan ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Teruskan satu ayat. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sampai hari ini saya ingat khotbahnya Yusuf Qurani ini. Lalu kemudian diceritakan tentang kebiasaan orang Palembang menangkap kera yang merusak tanaman mereka. Kera ini paling senang dengan kacang. Lalu dimasukkan kacang ini seperti kepada toples yang kalau tanpa ada di tangan, maka tangannya ini akan bisa masuk. Karena cintanya kepada kacang ini, dia pegang kacang ini, mau dia apa, tangannya tidak bisa lagi lepas. Tapi cintanya kepada kacang ini sangat sungguh, sehingga kalaupun sudah datang yang hendak menangkap dia tetap pegang kacang ini, akhirnya dia tertangkap. Demikianlah orang yang cinta uang, terjebak dalam kematian oleh cintanya kepada harta, kepada kekayaan, kepada kemuliaan dunia.
diajarkan perpuluhan. Saya lebih dilusin tua kok di metro ini. Oh, dia gara-gara. Saya katakan kepada semua jemaat di metro, saya terima dari Tuhan Manulang ini jadi gembala di sini setelah Pendeta Simar Mata berangkat. Dan Pendeta Simar Mata berangkat, saya tanya, waktu itu ada pengikut Simarani saya kumpulkan, ada guru Manulang ini, ada Pendeta Simar Mata, saya tanya dulu kau pendeta, ada Pendeta Storus, ada nggak waktu itu? Siapa yang menempatkan kamu ke Palembang? Tuhan. Betul, betul. Apa bukan saya yang menyuruh kamu? Tidak. Lalu kalau begitu, saya katakan, ini Manulang ini dikasih tahu Tuhan, inilah yang akan ditempatkan di sini. Lalu sering saya tanya gembala sidang, siapakah di antara jemaatmu, di antara apalagi yang kau layani yang sudah memberi persembahan berpuluhan, mengembalikan uang Tuhan? Saya selalu catat itu semua. Bukan gembala-gembala sidang yang melapor, tetapi saya bertanya, siapakah yang bisa dimatangkan? Siapakah yang bisa dibangunkan kepada pelayanan yang lebih? Saudaraku, khotbah Yusuf Rodi itu saya ingat terus. Saking cintanya kepada kacang ini, ia kemudian tetap genggam kacang ini, tapi dia paksa keluar dari yaitu lubang itu, tidak bisa. Akhirnya dia tertangkap. Saudaraku dalam Tuhan, saya menangis melihat Pentakosta zaman ini hanya teori. Kebanyakan teori. Kalau diajar firman Tuhan bersungguh-sungguh, pada hari itu bukan kepentingan manusia yang mengajarkan, tapi kepentingan mereka yang diajar itu supaya kalau mereka lakukan, mereka lah yang melihat kemuliaan Allah dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Ada sebagian sudah bikin perpuluhan tetapi tidak jujur. Tidak jujur. Saya katakan kepada saudara, saya sudah baca Yeremia, yaitu yang saya sebut tadi dalam firman ini yang akan saya sampaikan, Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Dan saya sudah kumpulkan ayat referensi. Tapi Tuhan selalu ingatkan, persembahan orang Majus itu supaya dijelaskan betapa hebatnya iman mereka, kerinduan mereka mempersembahkan yang terbaik kepada Raja di atas segala raja itu dengan sepenuh hati, datang dari negeri jauh hendak menyembah Raja yang baru lahir itu. Kemudian mereka membawa persembahan bukan seadanya, tetapi mereka membawa persembahan yang sangat berarti. Sering kita mengelak untuk tidak ikut berbeban kepada pekerjaan Tuhan. Lalu kita katakan, bukankah saya miskin? Saudaraku, kalau kita masuk kepada pelajaran Lukas pasal 21, ayat 1 sampai 3 tolong bacakan, atau sampai ayat 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang